Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan menyambut tamu agung Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah memfardukan puasa pada siang hari Ramadan itu dan mensunnahkan qiyamul lail pada malamnya. Padanya tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Man khurima khairahu faqad khurim, maka siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang besar. Maka sudah selayaknya kita bersama-sama juga dengan seluruh anggota keluarga kita untuk menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baik persiapan, agar kita dapat mengisi Ramadan kita dengan maksimal, yang tentunya akan menyampaikan kita kepada goals yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian ayat yang berbicara tentang Ramadan dan bulan puasa. Kalau kita perhatikan dari ayat ke-183 sampai ayat ke-187 yang merupakan rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan Ramadan, paling tidak kita akan menemukan 3 goals yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk diraih. Yang pertama, pada ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang ke-185, Allah mengatakan, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian pandai bersyukur. Dan pada ayat yang ke-186, Allah mengatakan, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan irsyad atau petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam 3 goals ini sudah selayaknya kita bersama-sama memperjuangkannya. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk seluruh keluarga kita, sebagai bagian dari upaya kita untuk meraih sebanyak-banyaknya keberkahan di dalam bulan Ramadan yang mulia. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Apakah takwa itu? Sehingga kita seluruh keluarga ingin untuk menggapainya. Takwa itu seperti yang dikatakan para ulama, imtithalul awamirillahi wajtinabu nawahihi,
menyesuaikan diri kita dengan segala yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Atau secara lebih ringkas, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Ubay bin Ka'ab balik bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang banyak onak dan durinya, yang banyak lubang-lubang jebakannya, yang remang-remang sinaran cahayanya?" Sayyidina Umar menjawab, "Iya, pernah." Kata Ubay, "Apa yang kau lakukan ketika itu?" Umar menjawab, "Aku berhati-hati." Ubay bin Ka'ab berkata, "Fadzalika taqwa." Itulah yang dimaksud dengan takwa, berhati-hati. Atau kemudian seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam tingkatan-tingkatan dan anasir-anasir yang kemudian ada di sana. Takwa itu diasasi oleh muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap langkah, di setiap gerak, di setiap detak dan detik. Kemudian disusuli dengan mu'ahadah. Bagaimana kemudian seorang mengingat janjinya kepada Allah untuk selalu menghamba kepadanya sesuai fitrahnya. Bahwa kita pernah mengatakan ketika dia bertanya, "Lastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian?" Kita menjawab, "Bala syahidna." Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Kemudian takwa itu juga bermakna muhasabah. Agar kita terus menghitung-hitung ulang bekal kembali kita kepada Allah. Agar kita terus memperhatikan diri kita. Di manakah posisinya saat ini? Dari dosa-dosanya, dari amal-amalnya, dari nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ketika muhasabah itu sahih, kita akan menemukan dosa kita masih banyak, amal kita sangat sedikit, dan syukur kita amat kurang. Sementara nikmat-nikmat Allah sangat cukup. Lalu disusul dengan mu'aqabah, keberanian kita untuk menghukum diri kita, memberi konsekuensi jika kita melanggar komitmen-komitmen yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mujahadah, berjuang untuk terus-menerus mengistiqomahkan amal dan meluruskan niat-niat kita. Ini yang menjadi anasir dari ketakwaan tersebut. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita, goals ibadah puasa ini pertama-tama adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, supaya kalian berhati-hati, supaya kalian merasa diawasi Allah, supaya kalian ingat janji kehambaan kepada Allah, supaya kalian selalu menghitung dan menghisap diri, supaya kalian berani memberi hukuman dan konsekuensi atas pelanggaran diri, supaya kalian berjuang untuk mengistiqomahkan amal dan meluruskan niat. Goals pertama ini diasasi
yang paling mendasar adalah perasaan diawasi oleh Allah, perasaan dilihat, didengar, dicatat amal perbuatannya, dan kelak akan ditampilkan serta dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah. Dan itulah yang kita latih di dalam puasa kita di bulan Ramadan kita kali ini. Ketika siang hari kita tidak akan sampai hati makan-makan, minum-minum di depan kawan-kawan, dilihat orang-orang. Jangankan makan dan minum itu, ketika kita berwudu untuk sholat zuhur, kemudian kita berkumur-kumur, maka kita akan berusaha keras jangan sampai ada air kumuran itu yang ada dalam rongga mulut kita itu turun mengalir ke kerongkongan. Ini akan menjadi hal yang membatalkan puasa kita. Kita tahu itu. Tapi bahkan kita tidak akan melakukannya meskipun yang di samping kita tidak tahu. Yang sama-sama sedang berwudu tidak tahu. Teman-teman yang lain tidak tahu. Orang-orang yang hadir tidak tahu. Tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Dan meskipun tidak ada orang yang tahu, tetapi Allah Maha tahu apa yang terjadi. Itu yang memberi kita keyakinan muraqabah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mencatat, Allah mengawasi, Allah kelak akan memberikan balasan yang setimpal. Kalau perasaan ini kita bawa keluar dari puasa, maka alangkah dahsyatnya. Sayangnya, banyak di antara kita yang sekedar memaknainya untuk menjaga puasa kita supaya tidak batal. Padahal bayangkan kalau perasaan merasa diawasi Allah, dilihat oleh Allah, itu kita bawa ke kehidupan kita. Di kantor, di instansi pemerintah, di rumah-rumah jabatan, tidak ada korupsi. Di perusahaan-perusahaan yang mengupayakan mendapat tender, tidak ada suap-menyuap. Di bagian pengadaan, tidak ada markup harga, tidak ada kwitansi dan nota yang double-double, dengan angka yang berbeda-beda. Ketika dibawa ke pasar, maka tidak ada yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak ada yang curang, tidak ada yang bersumpah palsu, tidak ada yang mengatakan barang ini bagus padahal jelek, dan seterusnya. Ketika dibawa ke sekolah, dia akan menjadi anak-anak jujur, tidak ada yang menyontek, tidak ada yang curang, tidak ada yang melakukan keburukan-keburukan. Ketika dibawa ke pergaulan, dia menjaga kehormatan kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika dibawa ke keluarga, dia menguatkan ikatan di antara kita, tidak justru merusakkannya. Ini la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian merasakan kehadiran Allah, mengawasi setiap tingkah laku. Seperti ketika kita berpuasa, dan kita tidak sudi untuk menenggak air kumuran wudhu kita, meski tak ada yang tahu. Kita tidak sudi untuk makan-makan sembunyi-sembunyi, meskipun kita merasa tidak ada yang tahu. Kita tidak sudi untuk minum-minum sesuka kita, meskipun tidak ada yang tahu. Karena kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Di dalam keluarga tentu hal ini penting untuk kita perjuangkan bersama dalam meraih keberkahan Ramadan dan meraih goal pertama, yaitu takwa sekeluarga. Maka upaya pertamanya adalah doa, karena tidak ada yang lebih indah dari seorang mukmin dalam hubungannya dengan Allah melainkan doa. Apa doa kita? Kita bisa memohon agar Allah mengaruniakan takwa kepada kita semua dan juga kepada seluruh keluarga kita.
Doa yang diajarkan para ibadur rahman berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, duha Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, untuk menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati bagi kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa, imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin. Ini doa yang sangat indah. Bagian pertamanya, memohon agar Allah memperbaiki kita untuk pasangan dan anak-anak kita, dan memperbaiki pasangan serta anak-anak kita untuk diri kita. Dimohonkan kepada Allah untuk menjadi qurrata a'yun, yakni lebih tinggi dari sekedar cinta. Karena dalam hadis Nabi SAW, kecintaan beliau kepada dunia, kata beliau, adalah pada istri dan wewangian. Wa ju'inat qurratu aini fis salati, dan dijadikan qurrah ainku itu di dalam salat. Artinya qurrah ain itu lebih tinggi daripada sekedar cinta. Itulah kemesraan dengan Allah. Tapi Allah mengajari kita berdoa bahwa qurratu ain itu bukan cuma hubungan dengan Allah, tetapi melihat istri kita, pasangan kita, suami kita, anak keturunan kita, yang menyejukkan hati dan mata kita. Kita bisa kemudian menyampaikan kepada Allah agar pasangan kita dan anak-anak kita itu hatinya diperbaiki menjadi beriman, seluruh tubuhnya digerakkan untuk beribadah dan taat kepada Allah, dan seluruh dirinya disibukah Allah dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik. Inilah doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, istri bagi suami, suami bagi istri, anak-anak bagi orang tua bagi anak-anaknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, penggalan kedua doa ini lebih menakjubkan. Karena kita tidak sekedar meminta kepada Allah untuk dijadikan orang bertakwa. Kita tidak menggunakan sigat doa yang tawadhu. Wa ja'alna minal muttaqin, wa ja'alna min warathati jannatin na'im, wa ja'alna min ibadikas salihin, wa ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya, kita biasanya berdoa seperti itu. Jadikanlah kami ya Allah termasuk orang yang bertaubat, jadikan kami ya Allah termasuk orang yang mensucikan diri, jadikan kami ya Allah termasuk di antara hamba-Mu yang soleh, jadikan kami ya Allah termasuk di antara banyak orang yang meraih surga naim. Tapi kita dalam doa yang dituntunkan oleh para ibadur rahman ini meminta kepada Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bukan hanya termasuk bagian dari orang beriman, tetapi jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Imamnya orang-orang bertakwa. Ini menunjukkan kepada kita semuanya, ikhwan rawat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya takwa di dalam keluarga kita. Sampai kita diminta untuk tidak hanya berdoa, memohon agar keluarga kita dan kita dimasukkan termasuk orang-orang bertakwa, tetapi agar kita dijadikan sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Jadi, la'allakum tattaqun, pertama-tama kita upayakan dengan doa kita untuk seluruh keluarga kita. Yang kedua, dengan mentarbiyah keluarga, memahamkan makna muraqabatullah, agar anak-anak kita menyadari bahwa yang mengawasi puasa mereka bukan orang tuanya, tetapi Allah. Agar anak-anak kita menyadari bahwa yang akan menanyakan tentang puasanya bukan gurunya di sekolah semata-mata, tetapi Allah.
Agar anak-anak kita tahu bahwa yang akan menanai mereka tentang puasanya bukan cuma teman-temannya. Kamu puasa enggak? Puasanya penuh apa enggak? Tadi makan atau enggak? Dan sebagainya. Itu bukan teman-temannya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan ini kesempatan untuk mentarbiyah muraqabatullah agar kita tatakun, sekeluarga bertakwa. Menjelaskan kepada mereka pengawasan Allah yang tidak pernah lepas. Menjelaskan kepada mereka bahwa meskipun ayah tidak lihat, sehingga ayah tidak bisa mengasih jempol, meskipun bunda tidak lihat, sehingga bunda tidak bisa ngasih pelukan dan ciuman cinta, meskipun ustadzah atau ustadz guru-guru nggak lihat, sehingga tidak bisa memberikan pujian dan apresiasi, sehingga meskipun teman-teman tidak lihat, sehingga tidak bisa berdecak kagum kepada kita, tetapi anak-anak kita faham bahwa puasa ini untuk Allah, takwa ini untuk Allah, hidup dan mati ini untuk Allah. Karena Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi semuanya di dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melekatkannya. Pengawasan itu kita terbiahkan kepada anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang perlu kita lakukan untuk membangun ketakwaan ini nanti juga tentu menyusun program bersama di dalam keluarga kita untuk mengisi Ramadan. Ayah punya target-target capaian. Bunda punya target-target capaian. Anak-anak punya target-target capaian. Masing-masing di antara mereka bisa berbeda. Ayah punya target, bunda punya target, anak-anak punya target, masing-masing punya target. Dan kelak akan mereka evaluasi bersama. Pekanan ataupun bulanan. Nanti bisa kita lihat semuanya. Ayah misalnya menyusun program dalam angka 5. Ayah dalam bulan Ramadan setiap hari sholat 5 waktu berjamaah. Dalam setiap pekan ikut tarawih minimal 5 kali. Dalam sehari sedekah minimal 5.000. Setiap selesai sholat fardu baca Quran minimal 5 halaman. Setiap hari tersenyum kepada minimal 50 orang. Dalam sebulan memberikan takjil buka puasa untuk orang lain paling tidak 5 kali. Begitu seterusnya. Ini yang kemudian kita lakukan. Bunda punya target, anak-anak punya target. Susun targetnya bersama. Target ibadah, ataupun kalau yang dewasa, bisa diikuti dengan target akhlak. Ayah selama bulan Ramadan janji nggak bohong. Bunda selama bulan Ramadan janji tidak gosip. Anak-anak selama bulan Ramadan janji nggak ngambek marah-marah. Misalnya begitu. Kita bangun target-target itu bersama-sama. Saling mengingatkan, saling menguatkan di dalam pelaksanaannya. La'allakum tattaqun. Agar kita meraih derajat ketakwaan tersebut dengan memahami hakikat muraqabatullah dengan program-program yang kita susun dengan saling menguatkan sesama anggota keluarga dalam menjalankannya. La'allakum tattaqun. Yang kedua adalah wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian pandai bersyukur. Karena memang Ramadan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mau bersyukur, menghargai hal-hal kecil dan sederhana. Untuk menyadari bahwa semua tetaplah
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita bisa menggambarkan kepada diri kita, membayangkan untuk diri kita jam 3, setengah 4 sore, semua yang enak itu tampak enak sekali. Es cendolnya jadi seksi, es buahnya jadi cantik, kolaknya jadi menarik, koktailnya jadi menggoda. Semua ingin dibeli, semua ingin dikonsumsi, dimakan dan diminum. Satenya, gorengannya, gulainya, opornya, ketupatnya, nasinya, lempernya, semuanya tampak begitu besar. Tapi kita semua menyadari, begitu azan berkumandang, seteguk air putih yang kita asup dan kita ikuti dengan doa penuh syukur. Dhahabal tama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru. Insyaallah. Seteguk air membasahi kerongkongan dan kita membaca doa, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan urat-urat, telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadi betul-betul bersyukur. Ternyata segelas air putih betul-betul nikmat karunia Allah yang memberikan kepada kita rasa syukur dalam buka puasa. Dan tidak lupa kepada doa-doa. Di saat berbuka puasa, di saat kita bahagia itulah doa-doa kita mustajab di sisi Allah. Ramadan mentarbiah kita untuk pandai bersyukur, dan di saat kesyukuran yang penuh kebahagiaan itu memperbanyak doa kepada Allah. Karena itulah doa yang mustajabah. Agar kita mengubah orientasi, kalau selama ini di luar Ramadan kita baru banyak berdoa kepada Allah karena banyak kesulitan, karena banyak kesusahan, karena kesedihan, karena kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan, baru kita mau berdoa. Maka sesungguhnya Ramadan mengajarkan kita bahwa salah satu doa yang mustajabah itu ketika kita bahagia, ketika kita senang, ketika kita bersyukur. La'allakum tashkurun. Doa-doa naik ke hadapan Allah dengan begitu indahnya bagi orang-orang yang pandai bersyukur ini. Di saat dia berbahagia, di saat dia senang. Maka mari kita bawa suasana bahagia Ramadan kepada keluarga kita. Mungkin sejak sekarang kita sudah menyiapkan sambutan untuk bulan Ramadan melibatkan seluruh keluarga. Membuat dekorasi marhaban ya Ramadan yang melibatkan anak-anak, menghiasnya dengan balon-balon misalnya. Menciptakan suasana ceria dan bahagia dengan kedatangan Ramadan itu. Rumah dibersihkan, bahkan mungkin ada persiapan-persiapan khusus dalam keluarga untuk menyambut Ramadan. Kepada anak-anak dijelaskan kenapa kita bahagia menyambut Ramadan. Bagaimana tidak bahagia, nak? Semua dosa-dosa akan Allah ampuni. Bagaimana tidak bahagia, ya? Kita semua akan dibahagiakan oleh Allah dengan buka puasa, terlebih dengan pahala. Ketika kelak kita memasuki surga Allah, disilakan dari babur rayyan, pintunya orang-orang yang ahli puasa. Bagaimana kita tidak bahagia ketika amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah ditulis sebagai fardu, yang fardu dilipat gandakan sampai tak terbatas. Bagaimana kita tidak bahagia bahwa Ramadan adalah bulan kemesraan yang Allah mengatakan, fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Mujibu da'watu da'i da'an, dekat untuk mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Jadi, rasa syukur. Wala'allakum tashkur. Buat keluarga merasakan momentum Ramadan dan puasa sebagai sebuah kegembiraan jasmani dan rohani. Persiapkan untuk anak-anak kita kebahagiaan-kebahagiaan di bulan Ramadan itu sendiri. Nyamankan mereka dengan apa yang akan mereka jalani di puasa nanti.
Besarkan hati mereka bahwa perjuangan orang yang puasa di sisi Allah sangat berharga. Pada intinya, wala'allakum tashkurun. Allah melatih kita untuk berbahagia dengan rasa syukur. Allah melatih kita untuk berbahagia dengan program-program yang kita buat nanti. Allah menitahkan kita untuk bersyukur. Karena di saat itu ada kemesraan dengan Allah, doa-doa yang mustajabah di sisinya. Wala'allakum tashkurun. Kalau yang tadi la'allakum tattaqun, kita perlu banyak mentarbiyah keluarga kita supaya memahami makna sebenarnya dari takwa, yang berarti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah. Maka dalam wala'allakum tashkurun kita perlu membangun iklim taat itu nikmat. Jangan sampai anak-anak kita merasa taat itu berat. Maksiatlah yang nikmat, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita bikin suasana kepada mereka sehingga taat itu nikmat. Taat itu indah. Taat itu membahagiakan. Taat itu keceriaan. Rencanakan bagaimana caranya supaya bangun sahur bagi seluruh anggota keluarga adalah seru. Rencanakan bagaimana caranya supaya berbuka puasa bisa duduk bersama dan menikmatinya dalam kebahagiaan. Wala'allakum tashkurun. Yang ketiga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bagaimana kemudian la'allahum yarshudun. Kita berjuang untuk menggapai puncak dari tujuan mukmin beribadah, supaya mendapatkan irsyad, bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita, seperti dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan firman Rabbnya Jalla Jalaluh. Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku memaklumkan perang kepadanya. Siapakah wali-walinya Allah itu? Orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan. Dan hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku sunnahkan, sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Seluruh anggota badan kita bergerak dan bergerak oleh direction dari Allah, oleh pengaturan dari Allah, oleh pengarahan dari Allah. Matanya diarahkan Allah untuk memandang yang bermanfaat, yang menghasilkan ide, yang menghasilkan produktivitas, yang membawa kita kepada amal-amal yang baik, yang membawa kita kepada kesalehan, yang membawa kita kepada bakti yang makin tinggi kepada Allah. Telinganya dijaga oleh Allah dari yang sia-sia, dijaga oleh Allah dari yang jelek-jelek, dijaga oleh Allah dari yang lucah dan leceh. Telinganya mendengarkan ilmu yang bermanfaat, mendengarkan Al-Quran yang menyejukkan hati, mendengarkan nasihat-nasihat yang menyentuh kalbu. Lisannya lebih-lebih terjaga dari dusta, fitnah, namimah, adu domba, bergunjing, gosip, membicarakan aib orang, seterusnya. Dan kemudian diarahkan oleh Allah untuk bicara tentang kebenaran, untuk bicara tentang kebaikan, untuk bicara yang bermanfaat. Tangannya diarahkan Allah untuk menebarkan manfaat, kakinya diarahkan Allah untuk melangkah menuju kebaikan-kebaikan. Ini yang kemudian kita inginkan raih dari puncak ibadah kita, Ramadan kita. Kita jelaskan kepada anak-anak kita
bagaimana kita akan membangun istiqomah dimulai dari Ramadan ini dengan program-program yang sudah disusun tadi. Karena istiqomah itulah yang paling dicintai Allah. Habul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang continue, terus menerus, sambung sinambung, tidak putus-putus, meskipun sedikit. Dijadikan kebiasaan, diistiqomahkan, meskipun sedikit. Jalan terus. Itulah yang kemudian menjadikan kita tadi membereskan yang fardu, merutinkan yang sunnah, mengikhlaskannya sampai Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, kita akan menjadi alatnya Allah, mendapat kehormatan untuk menjadi alatnya Allah dalam menebarkan rahmatnya kepada semesta. Dan itulah yang ingin kita raih dalam puasa kali ini. La'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun la'allahum yarsudun. Mari kita terjemahkan dan breakdown ke dalam program-program yang bisa kita laksanakan bersama keluarga, bersama kemesraan nilai-nilai dalam keluarga. Insya Allah kita akan meraih keberkahan Ramadan bersama keluarga kita. Jazakallahu khairan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.